responnya bagus ya. Iya, anak itu dosanya. Dede suaranya kok double 2 ya? Kenapa, Bun? Dede signalnya double 2 gitu. Dede kalau ngomong mantul gitu. Iya, kenapa ya? Hah? Gini gimana? Sekarang? Suaranya double, Dede. Iya, kenapa ya? Kayak lagi nonton. Enggak kok. Kayak lagi nonton film gitu. Pakai wifi nggak? Kenapa, Bunda? Pakai wifi nggak? Enggak. Nggak. Oh, hilang deh. Bunda. Kayaknya Dede di loudspeaker deh. Kenapa? Kayaknya pakai di speaker deh. Coba Dede di sini ya. Hilang deh. Tapi apa namanya? Kalau menurut Bunda sih nggak usah takut dengan pilihan gitu, karena kalau sudah yakin dengan keyakinannya untuk menggunakan hijab, itu bagus gitu. Bunda? Karena rezeki halo ya, Dede. Coba Dede pakai headset dulu atuh ya. Oke. Jadi setiap orang itu punya pilihan hidup masing-masing. Jadi kita tidak bisa memaksakan, oh kamu harus berhijab, oh kamu harus ini bagus sih memberikan masukan untuk kita harus berhijab, kita harus berkerudung gitu. Tetapi kita juga tidak bisa memaksakan orang, karena kamu tidak pernah tahu maksud dan tujuan orang itu menolak atau masih belum waktunya atau seperti apa gitu. Mungkin harus nunggu hidayah dulu atau seperti apa gitu, karena tidak mudah orang harus menggunakan hijab, karena dengan pribadinya seperti apa kamu tidak tahu, tidak bisa harus menyuruh Bunda kamu itu paling cantik kalau berhijab gitu menurut elu gitu. Sebenarnya bagus juga buat Bunda, tetapi kamu kan nggak tahu kenapa saya tidak berhijab, kenapa saya belum waktunya harus berhijab gitu. Semua ada sesuatu di balik itu, dan kalian tidak melihat saya tidak harus mengatakan ini loh yang aku mau begini nanti bisa menjadi adu argumentasi. Jadi kalau lu nggak usah ngurusin gue gitu. Yang penting adalah bagaimana kalau sudah berhijab itu pribadinya ditata seperti apa. Jangan hanya karena tiba-tiba berkerudung tapi kelakuannya masih nggak benar gitu. Dan aku melihat bahwa Dede Dasti ini memang nggak ada, dalam artian masih muda terus bisa berani untuk memutuskan berhijab, itu bagus banget. Dan respon masyarakat juga nggak perlu takut untuk nanti kalau aku sudah berhijab tiba-tiba aku nggak ada jobnya, nggak juga gitu. Banyak juga yang setelah berhijab rezekinya masih tetap ada kok, karena kita harus yakin bahwa Allah itu memberikan jodoh, rezeki, hidup dan mati itu udah sesuai porsinya sendiri-sendiri, udah sesuai dengan maksudnya masing-masing gitu. Jadi Dede juga tidak perlu harus takut ke depan seperti apa. Banyak juga kok orang yang berhijab rezekinya juga ngalir terus. Ya alhamdulillah, makanya ada aja rezekinya tuh, maksudnya beruntungnya Dede juga alhamdulillahnya ditunjukinnya tuh baik gitu. Jadi beruntung Dede, ya Allah beruntung sekali gitu. Allah memperlihatkannya tuh nih kamu pakai kerudung, sebelum pakai kerudung aja kamu disuruh gitu, dikasih rezeki gitu, terus supaya ditunjukin supaya nggak ada lagi kegalauan itu gitu. Makanya bersyukur banget. Jadi kalau untuk teman-teman di luar sana sebenarnya
kan itu masalah hati sendiri, yang pilihan sendiri, jadi nggak bisa dipaksa dan nggak bisa disuruh sama orang lain gitu. Sama dengan waktu Mas Adam berhijrah untuk masuk Islam. Dalam artian setelah dia dari Kristen ke Islam itu kan juga aku nggak menyuruh gitu, karena pada saat menikah dengan Bunda dia itu masih galau, masih belum mau sholat, belum mau ngapa-ngapain. Padahal aku itu dari awal biar orang tuaku setuju, kamu harus masuk Islam dulu gitu, meyakinkan orang tuaku biar kamu benar-benar Muslim gitu. Karena walau bagaimanapun kalau beda agama, orang tuanya Bunda itu terakhirnya kan memang imam masjid ya, jadi kan nggak masuk akal gitu kalau seandainya bapaknya Inul tuh naik turun masjid, sholatnya 5 waktu ke masjid aja nggak pernah telat walaupun sakit. Tapi kalau anaknya nikah sama orang yang non muslim kan nggak gitu, kan nggak baik gitu. Makanya dulu juga begitu, nggak bisa kita harus memaksakan. Aku benar-benar aku paksain dia walaupun ada stempel sudah masuk Islam, tetapi ternyata setelah menikah itu beberapa bulan, setahun 2 tahun tuh Mas Adam tuh masih nggak mau sholat, masih nggak apa gitu. Ini cerita sedikit ya, flashback ya. Iya. Padahal aku ngarep banget dia untuk bisa sholat bareng, ngaji bareng gitu. Tapi ya ternyata hidayahnya datangnya belakangan, dan aku pas udah benar-benar putus asa, ya udahlah, kalau memang nanti jodoh ya alhamdulillah dilanjutin, kalau enggak apa-apa gitu. Memang aku sudah kayaknya udah putus asa, suami nggak mau belajar sholat dan lain sebagainya gitu. Akhirnya dia mau alaf sendiri, dia sadar diri sendiri, dia sholat sendiri, puasa sendiri, dan aku tidak menyuruhnya gitu. Dan itu benar-benar hidayah. Nah itu yang dinamakan hidayah, sama dengan Dede Lesti gitu. Mudah-mudahan nanti Bunda suatu saat juga dapat hidayah yang lebih bagus, bukan saja menjadi hijaber atau menjadi seorang perempuan yang berhijab, tetapi mungkin suatu saat nanti Bunda pengen dipanggil Bunyai, karena Bunda selain berhijab, selain nanti udah tua punya pondok pesantren, punya yayasan anak-anak yatim piatu, harapan Bunda nanti terkabul kan kita nggak tahu gitu. Cuman namanya keinginan kan. Suatu saat nanti aku nggak jadi penyanyi, dan aku juga harus punya bisnis yang akan saya serahkan kepada anak gitu, untuk meneruskan. Dan aku sebagai apa gitu, mungkin sebagai seorang ibu, yang mungkin seorang ibu nanti akan berhijab, dan mungkin aku pengennya nanti akan sibuk pengen buka yayasan anak-anak yatim piatu atau pondok pesantren atau gimana gitu. Amin. Nah itu cita-cita dan harapan aku, mudah-mudahan nanti saya juga dapat hidayah yang lebih bagus lagi. Gitu. Amin, karena kita juga mau sampai kapan ya Bunda mengejar dunia terus gitu. Itu kalau Bunda orang bilang sampai kapan Inul udah kaya, Inul udah sugih gitu. Enggak juga ya, di atas aku yang lebih kaya, yang lebih heboh, yang lebih tajir juga banyak gitu. Tetapi kan keinginan kita kan kita nggak tahu ya. Yang jelas sih kalau masalah hati mah nggak bisa diatur sama orang lain sebenarnya gitu. Ada juga kadang-kadang gregetan, tapi Bunda cantik loh berhijab, alhamdulillah gitu. Tapi lu nggak usah dia ngomong begitu, karena itu tuh hidayah dari Allah gitu. Lu nggak bisa nyuruh-nyuruh gue gitu. Ini kayaknya banyak sih yang pengen nyanyi, Dede. Nyanyi itu loh, apa namanya, Aisyah. Banyak yang bilang nih, Bunda suruh Dede nyanyi lagu Aisyah secuil aja gitu. Boleh nggak sih Dede? Bunda kangen dengan suaranya. Boleh dong Bunda. Nah, ayo kita nonton, ayo kita dengerin Dede Lesti nyanyi lagu Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulia indah cantik berseri, kulit putih bersinar warna pipimu. Dia Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi kendor manja, mencubit hidungnya. Aisyah romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawaku di samping Rasulullah. 100 untuk Dede.
Dede ya. Insya Allah Bunda. Dede, Bunda pengen dengar pengalaman Dede selama kurun waktu dari Dede sukses menjadi juara 1 di DA1 sampai hari ini. Pengalaman apa yang sangat berkesan buat Dede? Terus yang paling jauh nyanyi Dede kemana? Pengalaman yang paling berkesan apa ya? Dede kan gak pernah keluar, gak pernah pergi tanpa bapak. Jadi ikut audisi pun, sebelum audisi pun Dede nyanyi dari panggung ke panggung sama bapak gitu. Jadi pada saat Dede selesai kompetisi DA1 waktu itu dikasih kesempatan sama SCTV waktu itu untuk syuting STV pertama kali. Dede belum tahu blocking, baca skrip gimana, pokoknya belum paham sama sekali gitu. Jadi pada saat itu syuting di Cibubur gitu. Dede kan belum, uang hadiah belum turun waktu itu. Terus mobil juga belum ada, belum turun. Dede belum nggak ngerti sama bapak tuh harus naik apa kalau ke Cibubur. Terus naik taksi dari waktu itu kan masih ngekos di depan Indosiar. Naik taksi dari situ ke Cibubur, Masya Allah Bunda, Dede lupa berapa ongkosnya, cuman waktu itu uang 500.000 tuh menurut Dede udah ngabis buat ongkos doang gitu istilahnya. Ya Allah, itu rasanya buat bayar kosan aja susah gitu. Jadi orang kan taunya Dede selesai kompetisi langsung seneng, langsung dapat uang banyak gitu, padahal enggak. Ngerasain dulu jalan kaki di Jakarta, nyari-nyari kos sama bapak berdua di Jakarta yang nggak tahu Jakarta. Terus dari jalan kaki mau ke lokasi syuting karena belum punya akses buat ya belum punya mobil lah, belum punya kendaraan loh. Jadi waktu itu ada yang nolongin temen satu judul waktu itu tuh. Dia baik banget, orang Bandung. Jadi numpangin Dede di mobilnya Bunda. Jadi kalau mau syuting tuh Dede diajakin, ayo Lesti ikut aja bareng sama bapak. Itu selama 1 minggu 5 hari Dede berturut-turut numpang ke itu sama orang itu, pemain juga. Dede harus nginep, harus ngekos selama 1 minggu di Cibubur yang supaya deket lokasi syuting gitu. Pengalaman terus, ya, jadi nambah pengalaman. Iya, jadi ngekos terus. Jadi nggak tahu kalau pada saat itu bapak sakit. Lagi bulan puasa juga Bunda. Sakit, ditahan aja mungkin karena mau gimana pun juga kan harus tetap nemenin anak, kita nggak boleh ngeliatin sakit ke anak. Pas malam-malam, jam 3-an mau sahur. Jadi ngeliat ngedengar gerak lagi tidur, apa itu, bangun, taunya bapak pingsan, terus bingung tuh Dede mau gimana. Aduh ya Allah, ini ke siapa? Dede minta tolong karena berdua kan. Untungnya ada Teh Eva Bunda, Teh Eva yang dari Garut, anak DA1 juga, satu kosan di situ. Jadi minta tolong sama Teh Eva, tolong Dede, ini bapak pingsan, mau berobat. Terus akhirnya nggak sempet keluar, bapak disuruh nunggu karena Dede belum bisa bawa mobil waktu itu. Untungnya dipinjemin mobil sama Teh Eva yang bawa mobil. Akhirnya beli makan, beli minum waktu itu. Pegang uang aja enggak Bunda. Cuman sedih aja gitu, maksudnya mungkin bapak tuh sakitnya tuh dari semalam. Tapi Dede malah tidur aja, itu sih rasanya sedih banget. Itu yang berkesan buat Dede.
ya pengalaman gitu, maksudnya ternyata mau bagaimanapun juga orang tua mau gimana pun anak, tetap aja anak tuh dirangkul gitu. Jadi Dede kan pernah gitu, mendoakan orang tua gitu.